Selamat datang para pecinta anime. Sambil mengisi waktu luang Anda, mari kita lihat beberapa part penting menurut saya tentunya, dan menurut komentar saya pastinya. Semoga kalian tidak terganggu dengan komentar saya, dan tolong Anda harus terhibur. この子の操る糸はさっき切れなかった鬼の Pada konten kali ini, kita akan membahas dan melihat pertarungan antara Tanjiro melawan Rui. Setelah dihempaskan bapaknya Rui, Tanjiro pun bertemu dengan Rui. Seketika Tanjiro melakukan serangan kepada Rui, tetapi katana milik Tanjiro malahan patah setelah mencoba menebas benang dari Rui. Tanjiro pun terluka dengan sekali serangan dari Rui. 生きているように動く糸の攻撃を抜けていけない。これだけ追い詰められているんだ。どう？ Melihat Tanjiro kecapaian dari pertarungan sebelumnya dan katananya pun patah, Rui pun langsung melakukan serangan kepada Tanjiro. Tetapi secara mengejutkan, Nezuko tiba-tiba muncul di depan muka Tanjiro. Akhirnya serangan dari Rui pun tidak mengenai Tanjiro, melainkan mengenai Nezuko. Melihat Nezuko yang terluka, Tanjiro pun mencoba menjauhi Rui dan melihat bahwa Nezuko sudah tercabik-cabik oleh serangan Rui tadi. Rui pun mendengarkan bahwa Nezuko adalah adik dari Tanjiro. Mendengarkan hal ini, Rui pun langsung menginginkan Nezuko untuk menjadi adiknya. Ketika adik Rui yang berada di sampingnya mendengarkan bahwa dia menginginkan Nezuko menjadi adiknya, maka adik yang di sampingnya Rui mencoba memprovokasi Rui. Tetapi Rui malah marah kepadanya dan memenggal kepala dari adiknya. Menurut informasi yang admin tahu, Rui sebelumnya adalah seorang anak yang hidup sebatang kara yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, sehingga sewaktu dia menjadi iblis, dia mencoba mengumpulkan keluarganya. Bapak yang sebelumnya bertarung bersama Inosuke merupakan bapak angkatnya. Begitu juga adiknya yang dia penggal kepala tadi, itu merupakan adik angkatnya. Sehingga ketika Rui melihat Nezuko rela mengorbankan dirinya demi melindungi kakaknya Tanjiro, hal ini membuat Rui ingin mengangkat Nezuko menjadi adiknya. Oh iya, untuk informasi bagi Anda yang belum tahu Nezuko itu siapa, Nezuko adalah satu-satunya keluarga yang dimiliki oleh Tanjiro. Satu-satunya keluarga yang berhasil selamat setelah serangan mengerikan iblis kepada keluarga Tanjiro. Namun, Nezuko perlahan berubah menjadi iblis. Tetapi pada saat yang sama, ia masih menunjukkan emosi dan pemikiran layaknya manusia. Nezuko bukan menjadi ancaman bagi manusia, tetapi dia menjadi ancaman bagi iblis-iblis lainnya. Hal inilah yang membuat Tanjiro memutuskan untuk bergabung dengan para pembunuh iblis demi menyembuhkan Nezuko. Kalau begitu, kita lanjut ke pembahasan konten kali ini. Mendengar Rui ingin mengangkat Nezuko sebagai adiknya, hal ini membuat Tanjiro menjadi marah dan ingin memenggal kepala dari Rui. Tetapi dengan mudahnya Rui langsung menangkap Nezuko. Ketika Rui menangkap Nezuko, Nezuko pun langsung mencakar muka Rui dan membuat muka Rui terluka. Tanjiro pun langsung mencoba menyerang Rui dengan katananya yang sudah terpatah.
Akan tetapi, Rui melempar Nezuko dan mengikatnya menggunakan benang miliknya di atas pohon, sehingga membuat Nezuko berlumuran darah. 少しあぶる。 Karena Tanjiro bersikeras tidak mau memberikan Nezuko kepada Rui sebagai adiknya. Hal ini membuat Rui menjadi marah dan berencana untuk membunuh Nezuko dengan mengikatnya di atas pohon sampai matahari terbit dan membakar Nezuko. Mendengar hal ini, Tanjiro menjadi marah dan menyerang Rui. Tetapi serangan dari Tanjiro sangat mudah dipatahkan oleh Rui. Tanjiro pun mencoba menebas leher dari Rui dengan sisa katananya. Akan tetapi, tebasan itu tidak memberi luka sedikit pun di leher Rui. Rui pun menendang Tanjiro sampai terhempas jauh. 僕の体は僕の操るどんな糸よりか。今まで Melihat Tanjiro terhempas oleh tendangan Rui, Nezuko pun berencana untuk melepaskan ikatannya. Tetapi ikatan dari Rui begitu keras, Rui pun malah menambah ikatannya menjadi lebih kuat lagi dan membuat Nezuko kembali terluka dan mengeluarkan banyak darah. Melihat Nezuko yang terus disakiti oleh Rui, Tanjiro pun menjadi marah dan melakukan serangan pernafasan airnya. Pernafasan air yang dilakukan Tanjiro ternyata berhasil memutuskan dan memotong benang-benang dari Rui. Ketika Tanjiro sudah mulai mendekati Rui, Rui pun mengeluarkan teknik benang merahnya berupa sangkar. Tanjiro pun merasa terancam dan akan terbunuh oleh Rui. Di saat Tanjiro mulai merasa terancam dan mati, Tanjiro pun mengingat kejadian-kejadian lampau dan mengingat bahwa dia harus menyelamatkan adiknya Nezuko yang telah diikat oleh Rui. Hal ini membuat Tanjiro berhasil mengeluarkan tarian Hinokami Kagura milik keluarganya. Seketika, pedang Tanjiro yang tadinya pernafasan air berubah menjadi pernafasan api. Tanjiro pun berhasil keluar dari sangkar benang api milik Rui. Tanjiro memotong sangkar tersebut dan memotong benang-benang dari Rui. Tanjiro terus berlari mendekati Rui, bertujuan untuk menebas kepala dari Rui. Melihat Tanjiro diserang oleh Rui, Nezuko pun mengingat pesan dari orang tuanya bahwa dia harus menyelamatkan Tanjiro. Mengingat pesan dari orang tuanya, Nezuko pun langsung sadar dan membuka matanya. Melihat Tanjiro yang berusaha menebas segala serangan dari Rui, Nezuko pun langsung mengeluarkan teknik darah iblis miliknya dan membantu Tanjiro untuk mendekati Rui. Nezuko pun mengeluarkan teknik darah iblisnya sehingga membuat ledakan tepat di muka Rui. Ledakan ini membuat benangnya terbakar dan terputus oleh potongan pedang dari Tanjiro, sehingga membuat kesempatan kepada Tanjiro untuk mendekati Rui. Tanjiro pun berhasil menebas kepala Rui. Akan tetapi Tanjiro tidak mati. Dan kita akan membahasnya di next content untuk kematian dari Rui.
Oke, kayaknya cukup sampai di sini saja konten kali ini. Terima kasih sudah menonton konten ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa Anda harus bahagia. Terima kasih.